Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini kita banyak menyaksikan orang yang bermain silat lidah di hadapan hakim, di hadapan pengadilan, seolah-olah dia tidak akan mati dan tidak akan dihidupkan kembali, dan nanti di yaumul qiyamah akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar amal-amal kita. Karena itu khatib menyeru kepada seluruh hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hendaklah kita menjadi orang yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di mana saja dan kapan saja kita berada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimum bidzatis sudur. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah yang ghaib, yang tidak terlihat oleh pandangan mata kita, maka baginya ampunan dan pahala yang besar. Wa asirru qaulakum, kamu rahasiakan perkataanmu. Awij harubih, atau kamu lahirkan perkataanmu, ucapanmu. Dia mengetahui seluruh apa yang ada di dalam sudur, dalam hati, dalam dada kita semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Karena itu hendaklah kita menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang punya pendirian. Karena akhir-akhir ini banyak orang, saya berbuat dosa karena diajak oleh si A dan si B. Saya tidak taat, tidak mengikuti sholat karena teman saya memimpin rapat dan tidak menskorsing rapat itu, sehingga sampai sholat asar saya lewat. Tidak ada alasan, hadirin sekalian rahimakumullah. Tidak ada alasan itu semuanya. Kita mesti punya pendirian. Karena ada perempuan-perempuan yang merupakan, atau kita anggap seringkali perempuan itu orang yang lemah. Tetapi ada 4 perempuan yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala dan sangat terkenal, harus menjadi keteladanan kita semua. Wa daraballah masala lilladzina amanu, menjadi perumpamaan bagi orang yang beriman, yaitu imra'ah Fir'aun, istri Fir'aun, di bawah seorang penguasa yang diktator dan sangat kejam, tetapi dia menjadi ahli surga. Apakah ada teman kita, istri kita, keluarga kita yang mempengaruhi kita lebih kejam dari Fir'aun, sehingga kita patuh kepadanya dan mengatakan, saya tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya karena ajakan teman, ajakan keluarga, ajakan nenek, suruhan istri. Nauzubillah min dzalik. Jadi hendaklah kita menjadi orang yang punya pendirian. Walaupun orang dekat kita mengajak kepada kebatilan, katakan tidak. Jangan sampai kita kalah dengan istri Fir'aun.
yang ternyata dia menjadi ahli surga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-26 dan ke-27. Wa dorobalana masalal ladzina kafarum ra'ata nuhi wamra'ata lut. Dan perempuan yang kedua adalah perumpamaan bagi orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut alaihi salam. Ketika dia mengatakan, ketika dia di bawah penguasaan dua orang sahabat, mohon maaf ini surat At-Tahrim. Daraballahu masalal ladzina kafarum ra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhatanahuma falam yuhniya anhuma minallahi syai'an wakilat khulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalal ladzina amanum ra'ata fir'aun idh qalat rabbibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Yang artinya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan pada kedua istri itu, masuklah semua berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah buat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, Rabbibni, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Maka bagi orang yang beriman, hendaklah kita mencontoh istri Fir'aun. Sekejam apa? Karena tidak ada seorang pun yang menandingi ini. Dan istri Fir'aun seorang perempuan, dan kita seorang laki-laki. Tidak seorang pun yang memaksa lebih ganas daripada Fir'aun. Ternyata dia bisa masuk surga. Jadi nanti di akhirat tidak ada alasan untuk keluar dari neraka karena teman yang mempengaruhi kita semua. Kita yang menentukan nasib kita. Yaumuddin, wa ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu hari kiamat, hari perhitungan, hari pembalasan nanti, hari itu tidak seorang pun bisa menolong orang lain. La tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru, dan urusan pada hari itu semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Karena itu luruskan niat kita ketika kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita mengatakan, "Ya Allah, alangkah baiknya kalau dahulu aku mengikuti Rasul. Ketika berkumandang adzan aku segera sholat. Aku beramal soleh." Ternyata ini diabadikan Allah dalam surat Al-Furqan. Ya laitani takhut ma'ar rasulah sabila. Alangkah baiknya kalau aku dahulu mengikuti jalan Rasul. Sementara banyak orang mengikuti jalan temannya, jalan orang pada umumnya yang tidak mengutamakan sholat, tidak mengutamakan zakat, tidak mengutamakan nilai-nilai agama. Temannya, anak-anak perempuannya tidak memakai jilbab, tidak mau mengajarkan dengan sebaik-baiknya. Dan dengan alasan teman, ya laita
wailata, celaka aku. Alangkah baiknya kalau aku dahulu tidak menjadikan fulan khalila. Si fulan itu teman dekatku. Karena itu dalam memilih teman, hendaklah teman yang mengajak kita ati Allah wa atiur Rasul. Taat pada Allah dan taat pada Rasul. Kita bebas berteman. Tidak ada paksaan. Mesti dengan si A atau dengan si B. Yang utama seleksi teman itu. Yang menjadikan kita ingat Allah, ingat Rasul. Jangan sampai kita berteman kepada orang-orang yang mengajak korupsi, mengajak nepotisme, mengajak membawa pulang uang-uang negara. Katakan tidak. Karena dunia ini sementara. Inna lana lal akhirata wal ula. Milik kami kata Allah, akhirat dan dunia. Karena itu berdoalah kepadaku dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhkan dari siksa api neraka. Jadi jangan sampai menyesal nanti di akhirat. Kita punya umur yang panjang, ada Al-Quran di hadapan kita, ternyata kita berteman dengan orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika adzan berkumandang, kita berteman dengan orang yang terus kongko-kongko dan tidak peduli dengan suara adzan. Bergerombol dengan orang-orang yang secara politik mengajak untuk korup, hanya sekedar untuk memenangkan suksesi ke depan, tidak peduli apa yang dilakukannya, disaksikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan bersilat lidah, tapi nanti ada suatu hari yang Allah sudah umumkan kepada kita semuanya. Al-yawma, pada hari nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari mulut kamu dikunci dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan kamu, dan akan menjadi saksi kaki-kaki kamu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, tentang apa-apa yang kamu kerjakan. Silahkan bersilat lidah di depan KPK, tetapi kamu tidak pernah bersilat lidah di depan KPK tanpa membawa tanganmu dan tanpa meninggalkan kakimu. Tanganmu menyertai di kanan dan kirimu terus, dan nanti dia akan berbicara dan kakimu akan menjadi saksi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi pribadi yang diajarkan oleh Allah dan Rasul adalah innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Takutlah kepada Allah semata-mata. Jangan takut kepada orang lain. Seperti istri Fir'aun, tetap menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terdengar oleh Fir'aun, maka dia dimasukkan ke dalam air yang mendidih, dan ternyata rumah di surga telah menantinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apakah ada orang yang akan menyiksa kita karena sholat tepat waktu? Apakah ada orang yang menyiksa kita karena putri-putri kita berpakaian jilbab? Apakah ada yang akan menyiksa kita bila kita taat pada Allah dan Rasulnya? Kita ini adalah rahmatan lil alamin. Kapan kita akan punya pendirian? Apakah kita akan menjadi miskin bila kita rajin sholat, rajin membayar zakat, disiplin dalam kerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru kita bisa menjadi miskin karena Allah bisa tarik rasa kecukupan dari dada kita ketika kita bergelamur dengan harta, tetapi menjadi orang yang tamak dalam dada kita. Itu orang yang miskin sebenarnya. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rizki pada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan rizki pada siapa yang dikehendaki. Semua ada risiko-risikonya. Dicaci, dimaki oleh teman-teman yang memang tidak berpegang teguh pada tali agama Allah dan Rasulnya.
Itu lebih baik daripada kita dianggap sebagai teman tetapi sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini, mulai hari ini, hendaklah kita menjadi pribadi yang integral. Kami semua nyatakan dalam jiwa kita, kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berakhlakul karimah, yang mudah menghormati yang tua, menepati janji dengan sebaik-baiknya. Insya Allah itu hakikat rahmatan lil alamin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya mampu mengatakan tidak atas ajakan-ajakan untuk tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Walaupun itu sangat pahit, tetapi saya yakin apa yang akan menimpa kita tidak sepahit yang telah menimpa istri Fir'aun, dan tidak sepahit yang telah menimpa Bilal ketika menyebut nama Allah kemudian diterik matahari di tengah padang pasir. Saya yakin ujian yang menimpa kita tidak seberat mereka semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikhril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.